Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai ilmu kalam. Ya, secara literal ilmu kalam itu kita pahami ilmu yang berbicara tentang kalam atau perkataan atau apapun itu. Tapi sebenarnya ilmu kalam ini ya bukan ilmu yang berbicara tentang perkataan, bukan ilmu nahwu, bukan ilmu sorof, bukan ilmu bahasa Arab, ya. Tapi ilmu kalam yaitu ilmu yang bertujuan untuk membuktikan akidah Islam, ya, dengan menyampaikan berbagai argumentasi agar terhindar dari berbagai kerancuan atau syubhat. Ini pendapat Imam Al-Asy'ari dan Baidawi, ya. Jadi kita ilmu kalam ini ilmu untuk membuktikan li'itsbatil aqidah al-islamiyah, al-aqaid al-islamiyah, untuk membuktikan, menetapkan akidah Islam, ya, biadillatiha at-tafsiliyah, dengan argumentasi yang benar, ya, dengan hujjah, bukan hanya Allah Esa. Kenapa Allah Esa? Nah, itu kan pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan akidah, itu adalah tujuan dari adanya ilmu kalam. Kenapa? Agar terhindar dari berbagai kerancuan atau syubhat. Nah, ini dari Al-Farabi, beliau menyebutkan ilmu kalam ilmun yabhas fihi an dzatillahi ta'ala wa sifatihi, ya, wa ahwalil mumkinat minal mabda wal ma'ad ala qanunil islami wal qaidil akhiru li ikhrajil ilmil ilahi lil falasifah. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu yang berisi alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan-kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan ahli kalam. Jadi untuk membentengi akidah Islam. Nah, nama lain dari ilmu ini nama-nama lain. Pertama, ilmu fiqhul akbar. Ini ada kitab milik yang dikarang, konon katanya ini kitab dikarang oleh Imam Abu Hanifah, ya, yang berjudul Al-Fiqhul Akbar. Yang maksud Fiqhul Akbar di sini adalah ilmu kalam atau ilmu akidah, sedangkan Fiqhul Asghar, fikih yang kecil, itu berkaitan dengan amalan-amalan syariat. Kedua ilmu kalam, ketiga ilmu usuluddin, ya, ilmu tentang dasar-dasar agama, ilmu tauhid, ya, tauhid dan sifat, ya, atau ilmu nazar wal istidlal, teori dan pembuktian. Ya. Munazarah itu penyelidikan, inquiry, ya, dan pembuktian istidlal. Nah, ilmu kalam sendiri, mengapa disebut kalam? Karena tema awal yang didiskusikan, atau karena para ulama kalam ini mendiskusikan, yang paling awal yang mereka diskusikan adalah terkait dengan kalamullah. Kalamullah itu apakah sifat Allah ataukah dia makhluk? Ya. Dan ini dalam sejarah Islam memiliki perdebatan yang sangat luar biasa, yang kemudian sampai-sampai menyiksa kelompok Mu'tazilah yang saat itu berkuasa. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, karena mereka dan banyak ulama yang berkata, mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah, ya. Kemudian para ulama berkata Al-Quran itu ya kalamullah. Akhirnya kelompok Mu'tazilah menyiksa beberapa ulama, termasuk diantaranya yang disiksa adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Allah yarham. Baik, di antara kajian-kajian kalam itu adalah mengenai takdir. Ya. Kalau Anda baca dalam hadis ini, faqad ruya Ahmad wa ghairuhu min hadisi Amr bin Syu'aib, hadis Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih, dari bapaknya Syu'aib, dari kakeknya, nggak tahu nama kakeknya saya aja. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wan nasu yatakallamuna fil qadar. Rasulullah suatu ketika pergi dan kemudian manusia berbicara mengenai takdir. Ini hati-hati bicara masalah takdir, ya.
Qala wa ka'anna ma tafqa'u fi wajhihi hubbur rimani minal ghadab. Seolah-olah di wajah Rasulullah itu seperti beliau dalam keadaan marah, seperti beliau itu marah. Seperti marahnya itu seperti dilempar pasir gitu. Qala faqala lahum, ya. Kemudian pakainya itu mereka berkata, Rasulullah berkata kepada mereka, malakum tadribuna kitaballahi ba'duhu bi ba'din bihadza halaka man kana qablakum. Ya, kenapa kalian membenturkan kitab Allah itu satu dengan lainnya? Karena hal inilah kemudian umat sebelum kalian itu hancur. Qala fama ghabitat nafsi bimajlisin fihi Rasulullah sallallahu ya. Lam ashhadhu bima ghabatat nafsi bidzalikal majlis anilam ushidu. Jadi Rasulullah itu tidak pernah marah seperti marahnya di majelis itu, ya. Kalau kata Syekh Al-Arnauti, ini hadisnya sahih. Nah, berbicara dalam masalah akidah atau membahas akidah dengan detail, menurut ulama ada dua. Yang pertama haram, ya, karena itu bisa mengakibatkan perdebatan tanpa ilmu yang mendalam dan kemudian mengakibatkan pada perpecahan di kalangan umat. Namun ada yang mengatakan itu sifatnya fardu kifayah untuk membentengi akidah umat Islam yang kemudian dari ideologi sesat, ya. Penting juga ilmu ini. Jadi ilmu ini, salah pendiri Mu'tazilah, nanti Anda akan belajar sedikit banyak ya tentang Mu'tazilah, insya Allah di ilmu kalam. Pendiri Mu'tazilah itu Wasil bin Atha, dia berbicara masalah takdir, masalah macam-macam yang itu banyak bertentangan dengan ulama Islam. Tapi kemudian di tangan Wasil bin Atha itu berislamlah banyak sekali dari kaum kafir, ya, orang kafir masuk ke dalam Islam. Kemudian titik perbedaan antara ilmu kalam, filsafat dan tasawuf ini terletak pada aspek metodologi. Ya, Anda mungkin sudah belajar, sudah dapat filsafat ilmu, ya. Sudah. Master ini? Apa belum? Sudah. Ya, mungkin ada perbedaan. Ilmu kalam itu ilmu yang menggunakan logika. Ya, jadi pakai logika. Di samping juga menggunakan argumentasi nakliyah, ya, untuk berfungsi mempertahankan keyakinan ajaran agama, ya, sehingga tampak nilai-nilai apologi. Apologi itu membela terhadap keyakinan yang dimilikinya. Ya. Kemudian ilmu ini menggunakan metode dialektika, jadaliyah, dialog keagamaan. Jadi jadaliyah itu kita fa'in qala, jadi kalau kata-kata kalimat yang digunakan dalam karya-karya ilmu kalam itu, mereka mengatakan ini A. Kalau begitu, maka aku berkata, kalau demikian, maka demikian. Jadi seolah-olah dia memaparkan argumentasi lawan, kemudian setelah argumentasi lawan dipaparkan, dia menolak atau menyampaikan penolakan melalui argumentasi yang sama-sama kuat, gitu ya. Nah, ini metodenya, perbedaannya. Ilmu kalam itu dialektika, filsafat itu rasional, tasawuf itu intuisi, dasar logika, sama-sama dasar logika, ya. Ini perbedaan. Nah, 4 faktor kemunculan ilmu kalam, ya, perbedaan terkait dengan penafsiran dan penakwilan sebagian ayat Al-Qur'an. Misalkan ketika Anda berkata, Anda membaca Al-Qur'an di surat huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, ma fil ardi jami'ah, kemudian apa? Lanjutannya. Tsummastawa, jangan enggak apa ini? Ilas sama'i. Ifasawahunna sab'a samawat. Tsummastawa ilas sama'i artinya apa? Halo? Tsummastawa, apa artinya istawa di situ? Kemudian ilas sama fasawwahunna sab'a samawat. Masa nggak tahu? Baik, istawa di situ kan diartikan bersemayam, ya kan? Nah, kalau Allah diartikan bersemayam, berarti Allah itu
membutuhkan tempat. Nah, yang membutuhkan tempat itu berarti membutuhkan tempat untuk dia bertempat. Maka Allah itu hadis. Ya. Jadinya Allah itu bersandar kepada makhluk. Yang mana arsy itu diciptakan. Sama dia ciptakan. Tidak mungkin Allah istawa ilas sama atau tsumma istawa alal arsy, ya, kalau dalam ayat yang lain. Istiwa di atas arsy. Maka banyak ulama yang kemudian menafsirkan ayat istiwa itu dengan perkataan wal ulu war raf'ah. Jadi Allah itu tinggi, meninggi, tidak ada yang atau tinggi. Allah itu bersifat tinggi. Kata istiwa itu diartikan. Yang lain mengartikan istawa itu artinya adalah istaula, menguasai, ya, dan lain sebagainya. Jadi mereka menakwilkan. Tapi ada kelompok lain yang tidak mau menakwilkan. Ya istawa, ya istawa. Istiwa, ya istiwa. Tidak boleh ditakwilkan macam-macam. Kemudian juga karena ada perbedaan politik antara yang terjadi pada kejadian kalau kita tahu kejadian tahkim antara Ali dan Muawiyah, ya, itu adalah awal mula munculnya ilmu kalam setelah terjadinya tahkim, kegiatan tahkim yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, ya, ketika mereka melakukan peperangan. Kemudian mereka diutuslah Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Muawiyah, diutus Amr bin As untuk berdiskusi, mendialogkan tentang apa yang harus dilakukan tentang perdamaian. Akhirnya mereka berdamai. Nah, di situ muncul 3 kelompok dari kejadian itu. Yang pertama adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij menuduh Ali dan Muawiyah telah berhukum dengan hukum selain Allah. Ya. La hukma illallah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Itu argumentasi mereka. Kemudian kelompok Syiah, ya. Muncul kelompok Syiah, yang mana kelompok Syiah itu kemudian dia terlalu hulu kepada Imam Ali, yang mana mereka bahkan ada yang sampai menuhankan Ali, bahkan ada yang sampai menyejajarkan Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Muhammad SAW. Yang paling parah yang menyejajarkan Ali dengan Allah. Nah, kemudian yang terakhir Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini masa bodoh. Mau ada masalah tahkim itu dia masa bodoh, dan mereka berpendapat bahwa tahkim ini semuanya urusan dosa besar dan lain-lain, itu kita kembalikan kepada Allah. Itu perbedaan politik. Kemudian pertemuan Islam dengan peradaban lain karena ada kegiatan terjemah. Jadi ketika dinasti Umayyah itu terjadi penerjemahan terhadap filsafat-filsafat Yunani, filsafat yang ada di India, yang di Cina, itu diterjemahkan ke dalam peradaban Islam. Nah, sehingga pertemulah umat Islam dengan peradaban lain. Ya. Kemudian fase-fase sejarah ilmu kalam, abad 1 dan 2 ini fase pembentukan ilmu, abad 25 ini pembukuan ilmu, 69 perkembangan, 10-12 ini taklid, 13 ini fase modern. Ya. Ini adalah firqah-firqah ilmu kalam. Ada Khawarij, yang tadi saya sampaikan, la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Itu slogan mereka. Betul slogannya, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tapi kemudian menafsirkan hukum Allah itu juga semaunya sendiri. Murji'ah seperti yang saya sampaikan, Jabariyah ini bicara tentang takdir qadariyah, Mu'tazilah yang diinisiasi oleh Wasil bin Atha, Syiah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Salafiyah. Kemudian tema-tema ilmu kalam klasik ini metodologi menafsirkan teks, birra'yi atau bilafzi, takwil atau dengan tafsir dengan diriwayah. Jadi apakah harus menafsirkan ayat itu harus tanpa takwil, ya, atau dengan takwil. Khususnya ayat-ayat yang tadi yang saya sebutkan sifat khabariyah. Kemudian iman dan kufur, ya. Iman itu letaknya di pikiran, di perbuatan ataukah di perbuatan. Kemudian zat dan sifat Allah, keadilan, al-wa'du wa'id, af'alul ibad, dan imamah, ya. Sedangkan tema kalam kontemporer itu ada ateisme, sekularisme, liberalisme, pluralisme, dan relativisme, dan lain sebagainya. Ini
Ini saya stop share dulu. Ini yang berkaitan dengan ilmu kalam, ya. Berkaitan dengan ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu temanya banyak sekali. Ya. Untuk detailnya, saya tidak akan, mungkin akan saya jelaskan sekarang saja ya, nanti sekalian. Jadi minggu depan itu Anda bicara ilmu kalam. Ilmu kalam ini Anda review selama 2 hari. Ya.